Baik, Bapak Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 1:05. Mungkin kita bisa mulai saja. Bapak Ibu, demi mempersingkat waktu, sambil kita menunggu orang tua murid yang akan sambil berjalan berbarengan untuk hadir dalam acara hari ini. Baik, untuk sebelumnya, mari kita saksikan sedikit sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto selaku pakar pendidikan vokasi. Beliau pun mantan Direktur Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek tahun 2020 sampai 2022. Mari sama-sama kita saksikan sambutan dari beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk Ibu dan Bapak semuanya. Ibu dan Bapak semuanya, kita tahu berdasarkan laporan dari Si Ekonomi 2021 sampai 2025 nanti, perekonomian digital Indonesia akan melonjak mampu mencapai 146 miliar US dollar. Dan di tahun 2030 nanti, Indonesia diperkirakan akan membutuhkan setidaknya 17 juta talenta digital atau tenaga kerja yang bekerja di sektor digital. Era kini dan masa depan adalah era yang semakin digital. Hampir tidak ada satupun sektor dalam kehidupan dan dunia kerja masa kini yang tidak membutuhkan teknologi digital. Oleh karena itu, siapapun dia, insan manusia masa depan, bekerja atau berkarya di bidang apapun, pasti akan sangat membutuhkan skills digital. Dunia kerja di berbagai sektor yaitu misalnya IT, engineering, kesehatan, pendidikan, pariwisata, logistik, atau bahkan industri fashion, industri kuliner hingga seni pertunjukan, semua akan semakin membutuhkan kehadiran banyak talenta digital yang kompeten dan kreatif serta berdaya saing tinggi. Dan pastinya bagi para anak-anak talenta digital yang kompeten itu, level penghargaan dari dunia industri atau income-nya akan terus menunjukkan tren yang meningkat. Dan saat ini relatif sudah jauh lebih tinggi daripada profesi-profesi pekerjaan yang selama ini kita ketahui bersama. Sehingga masa depan dan karir tentunya akan lebih prospek cerah apabila seseorang memiliki digital skills sebagai kompetensi inti atau digital skills sebagai kompetensi pendukung apabila dia bekerja sebagai marketer, sebagai entrepreneurs, atau sebagai pendidik, guru dan dosen, atau sebagai engineer, sebagai dokter, atau bahkan sebagai fashion designer ataupun seorang seniman, semua akan sangat kuat apabila dia memiliki skills digital. Dengan kebutuhan yang besar yaitu belasan juta talenta digital, Indonesia juga harus diimbangi dengan bertebarannya SDM dengan kualitas individu yang matang. Oleh karena itu, LearningX hadir untuk memberikan solusi dari permasalahan di atas ini. Apa itu LearningX? LearningX merupakan sebuah program pembelajaran berbasis digital yang mana metode pembelajarannya menerapkan 70% online dan 30% live session. Sehingga siswa akan dituntut untuk bisa belajar secara independen dan memiliki motivasi untuk mengembangkan kemampuan diri masing-masing dan bagaimana caranya, yaitu dengan menggunakan pola project based learning, di mana siswa akan diberikan project-project real dari mitra industri LearningX setiap minggunya. Dan selain itu, siswa akan terus diberikan kebebasan untuk mengakses video-video pembelajaran dan kebebasan untuk bertanya langsung kepada mentor secara live session. Dan LearningX ini sudah tersebar di berbagai sekolah di seluruh Indonesia dan sudah ada ribuan siswa yang sudah tergabung di dalam platform ini. Oleh karena itu, mari kita siapkan putra-putri ibu dan bapak semuanya agar kelak menjadi SDM talenta digital yang unggul dan kompeten, menjadi sosok-sosok kreatif Indonesia masa depan, calon pemimpin Indonesia masa depan, dan calon entrepreneur hebat Indonesia masa depan. Untuk selanjutnya, tim LearningX akan melanjutkan penjelasan lebih detail dan bagaimana skema pembelajaran LearningX diterapkan secara komprehensif, dan pula tentunya bagaimana putra dan putri ibu dan bapak bisa bergabung dengan LearningX hingga kelak putra-putri ibu dan bapak bisa mendapatkan berbagai manfaat dari platform yang hebat ini, pembelajaran digital yang sudah teruji dengan baik di Korea Selatan, sebuah negeri yang sangat mengandalkan talenta digitalnya yang sudah mendunia dan merajai pasar dunia. Semoga selalu yang terbaik untuk putra dan putri ibu bapak semuanya. Amin.
Membeli kapak, menebang pohon jadilah papan. Putra-putri ibu dan bapak, calon talenta digital hebat Indonesia masa depan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dari saya, pejuang pendidikan Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, baru saja kita saksikan sedikit sambutan dari Bapak Wikan Sakarinto selaku pakar pendidikan vokasi dan mantan Dirjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek tahun 2020 dan sampai 2022 yang memaparkan sedikit tentang apa itu Learning X dan apa itu pentingnya sebuah talenta pembelajaran digital untuk pendidikan vokasi ataupun anak-anak SMK. Baik, Bapak dan Ibu, kita bisa mulai langsung paparan pada hari ini. Sekali lagi saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak Bapak dan Ibu kehadirannya pada hari ini. Karena hari ini kita akan sedikit membahas tentang masa depan anak-anak kita. Kehadiran Bapak dan Ibu pada hari ini merupakan bukti pedulinya Bapak dan Ibu sebagai orang tua akan pentingnya pendidikan anak-anak untuk masa depan mereka. Tidak lupa pula kami ucapkan terima kasih untuk Ibu Lea Lindra Wijaya Suroso, MPD, selaku Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Batam atas kesempatannya pada hari ini. Baik, Learning X adalah program edukasi berbasis digital dari LX Internasional di Korea Selatan. Memiliki pengalaman dan jaringan global yang sangat luas, Learning X hadir untuk menjawab tantangan kebutuhan edukasi di Indonesia. Kami bertujuan untuk mencetak talenta-talenta digital terbaik untuk anak bangsa Indonesia. Baik, Bapak dan Ibu, orang bilang tak kenal maka tak sayang. Saya telah menyebutkan kalau Learning X adalah program dari LX Internasional, namun apa LX Internasional tersebut? LX Internasional mungkin yang Bapak Ibu tahu adalah LG Internasional. Jadi sebenarnya kita adalah LG Internasional yang mungkin Bapak tahu sehari-harinya seperti LG Electronic maupun LG Energy ataupun LG Chemicals. Nah, salah satunya adalah LG Internasional. Nah, kami adalah LG Internasional. Lalu pada tahun 2021 kami berganti nama menjadi LX Internasional. Nah, LX Internasional ini berfokus pada bisnis investasi dan juga investasi terbarukan atau new business. Nah, kami melihat adanya peluang pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dan salah satu yang kami percaya, salah satu cara untuk menjawab tantangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan Asia Tenggara adalah melalui pendidikan. Lalu kita setelah berbicara mengenai pendidikan dan mengenai industri digital dan talenta digital. Lalu sebenarnya pertanyaan yang pertama adalah sebelum kita melanjutkan ke dalam materi yang lebih lanjut, apakah talenta digital betul-betul dibutuhkan di Indonesia seperti yang dimention oleh Pak Wikan Sakarinto? Statistik menunjukkan bahwa di masa depan pertumbuhan ekonomi akan selalu mengarah ke industrialisasi digital. Artinya apa? Banyak perusahaan-perusahaan yang berkembang saat ini akan mengarah atau menyentuh di sisi digital. Nah, seperti yang kita tahu, banyak efek industri digital saat ini yang memiliki efek secara langsung pada pekerjaan di lapangan. Contohnya, mungkin yang seperti Bapak Ibu lihat, banyak pekerjaan-pekerjaan yang digantikan yang tadinya membutuhkan 10 tenaga manusia digantikan efisiensi oleh teknologi hanya menjadi butuh 1 orang saja. Atau bahkan hilang sama sekali. Mungkin contoh terdekat dari kita adalah penjaga tol atau mesin pembayaran otomatis, vending machine, dan masih banyak lagi. Dan prediksinya di masa depan hal-hal seperti ini akan menjadi lebih banyak dan lebih agresif lagi. Lalu diestimasi bahwa di masa yang akan datang, anak-anak kita sudah belajar sesuatu pada masa kini, tapi banyak hal yang sebenarnya akan baru tumbuh dan baru hadir di masa depan itu sesuatu yang belum kita pelajari sama sekali. Contohnya, mungkin seperti Gojek. Di zaman dahulu kita mungkin merasa tidak perlu adanya sebuah aplikasi untuk memesan transportasi. Tapi seperti yang kita lihat, banyak industri transportasi yang raksasa kini telah dikalahkan oleh industri digital seperti Bluebird dikalahkan oleh Grab atau Gojek.
hal-hal seperti ini akan menjadi makin lumrah, makin cepat, dan makin banyak terjadi di masa depan karena pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat ini. Lalu berapakah jumlah talenta digital yang dibutuhkan Indonesia? Saat ini statistik menunjukkan sebuah penelitian menyebutkan bahwa pada tahun 2020-2030 nanti kita memerlukan sekitar 17 juta tenaga kerja di sektor digital. Artinya kita sangat membutuhkan banyak sekali talenta-talenta digital yang kita harus pupuk sedini mungkin dari sekarang. Kenapa? Karena mereka yang punya starting point, yang sudah ready dari sekarang akan menjadi orang-orang yang sangat dibutuhkan, dicari oleh industri digital di masa depan. Lalu pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan di luar Indonesia juga, seperti di Southeast Asia atau Asia Tenggara, pun menunjukkan pertumbuhan yang signifikan yang mengarah akan pertumbuhan lingkungan yang mendukung untuk timbulnya perusahaan-perusahaan baru di sisi digital. Yang mana perusahaan-perusahaan digital ini pasti akan membutuhkan talenta digital. Tapi satu pertanyaan yang harus kita jawab bersama-sama sebagai orang tua dan sebagai pihak sekolah tentunya, apakah kebutuhan 17 juta tenaga kerja sektor di digital ini adalah lulusan yang lulus saja? Apakah anak-anak kita sudah mampu atau sudah sesuai pembelajarannya atau kemampuannya untuk bisa di-hire oleh industri, yang mana kita tahu industri ini sangat kompetitif dan agresif. Jadi industri yang kita akan hiring atau akan mencari tenaga kerja digital talent pastinya akan mencari tenaga kerja atau talenta digital yang berkompeten. Nah, pertanyaannya, apakah anak-anak kita siap atau sudah menjadi calon tenaga kerja digital talenta yang berkompeten? Baik, Bapak Ibu, setelah kita diskusikan, setelah kita paparkan kesempatannya, prediksinya di masa depan akan talenta-talenta digital yang dibutuhkan di banyak industri-industri digital di masa depan. Lalu, apakah semenarik itu? Apakah betul banyak yang mencari? Statistik membuktikan bahwa gaji IT programmer atau talenta digital jauh di atas rata-rata gaji lulusan non-IT. Seperti kita lihat, gaji rata-rata lulusan dari SMK sampai universitas berkisar antara 2-3 juta sampai 4 ke 5 juta rupiah per bulan. Lalu dibandingkan dengan gaji rata-rata IT programmer, startingnya atau mulainya mereka saat fresh graduate atau baru lulus adalah 7 juta rupiah. Perbedaan yang lumayan signifikan, yang bahkan yang perlu kita garis bawahi di bawah ini adalah mereka industri ini tidak memerlukan ijazah untuk dapat merekrut lulusan untuk menjadi tingkatan junior digital talents. Mengapa? Karena di dunia IT, industri-industri ini paham bahwa mereka perlu melihat bukan ijazah maupun nilai, tapi adalah project. Project apa yang dibuat, project apa yang disusun anak, berapa cepat si anak bisa menyusun project tersebut. Itulah yang menjadi penilaian industri-industri untuk merekrut talenta-talenta digital. Jadi dunia industri ini tidak hanya gaji rata-ratanya di atas, tapi juga bahkan tidak mematok degree ataupun ijazah maupun nilai anak, tapi melalui project. Jadi didorong, jadi kami termasuk dari LearningX, kami mendorong untuk anak-anak membuat banyak sekali project agar industri bisa melihat, menilai langsung, dan merekrut secara langsung juga. Jadi yang seperti kita tahu, bahkan di beberapa siswa kami belum selesai SMK pun sudah ada beberapa industri yang berminat untuk hire menjadi junior digital talents di perusahaan secara langsung. Karena proyeknya sangat dibutuhkan dan proyeknya yang mereka buat sesuai dengan kebutuhan industri saat itu. Nah, kami dari Alex International membawa program dari Korea Selatan melalui perusahaan Sparta Coding yang telah berhasil menjalankan pendidikan coding di Korea. Di Korea Selatan ini, Sparta Coding ini menjadi nomor 1 di Korea Selatan dan terbukti melalui tingkat penyelesaian kelas dan tingkat keserapan. Dari 223 siswa yang telah mendaftar, 85% diantaranya lulus dengan tanpa kesulitan
menyelesaikan kelas talenta digital pemrograman yang mana tidak pastinya pemrograman ini bukan sebuah mata pelajaran yang mudah. Tapi 85% telah berhasil menjalankan program tersebut. Artinya apa? Sparta tidak hanya memiliki kurikulum yang bagus, tapi juga proses pembelajaran dan pendidikan yang terbaik. Makanya anak dari nol, dari tidak mengerti atau tidak minat, jadi berminat dan mengerti sampai dia bisa lulus. Lalu yang kedua, yang terpenting yang kedua adalah tingkat keterserapan industri. Jadi anak-anak yang lulus melalui Sparta Coding di Korea Selatan diserap secara langsung sebanyak 92,8%. Jadi hampir 100%, hampir seluruh anak-anak yang lulus di program tersebut di-hire secara langsung atau direkrut secara langsung oleh mitra-mitra industri. Dan ini ialah program yang kita bawakan dan akan kita pupuk di Indonesia. Nah, berikut Bapak Ibu kisah sukses dua anak SMK yang berhasil menjadi CEO di perusahaan yang ternama, bahkan tidak hanya di dalam maupun bahkan di luar negeri juga. Ada Mas Arfian dan Mas Alvan Wahyu yang menjadi CEO perusahaan di dalam negeri, tapi produknya sudah mencapai ke luar negeri. Lalu apa yang bisa kita ambil dari mereka? Mas Arfian dan Mas Alvan ini adalah anak-anak dari SMK Jogja, lulusan SMK biasa, tapi mereka memiliki keseriusan dan juga pastinya mereka memiliki kemauan untuk terus belajar walaupun dengan fasilitas yang tidak memadai. Nah, Mas Arfian dan Mas Alvan ini terus belajar melalui banyak platform-platform, salah satunya misalkan YouTube, demi mengejar impian mereka. Dan hasilnya terbukti mereka berhasil menjadi pemimpin-pemimpin perusahaan, dan pastinya inilah yang sebuah contoh dan motivasi tinggi untuk anak-anak kita juga mengikuti jejak mereka untuk meraih impian mereka masing-masing. Nah, apa sih program Learning X itu? Lalu solusi apa yang kami tawarkan melalui program ini? Program Learning X adalah program edukasi yang dikembangkan oleh Alex International untuk memberikan solusi siswa-siswi, terutama SMK untuk saat ini di era revolusi industri 4.0. Nah, ada 3 bagan yang kami hadirkan. Yang pertama adalah kurikulum, pastinya kurikulum terbaik dari Korea Selatan yang sudah sesuai dengan standar industri, dan bedanya untuk di Indonesia sudah tersinkronisasi dengan kurikulum Merdeka. Jadi tidak hanya sudah standar industri, tapi sudah sesuai dengan kurikulum SMK, kurikulum Merdeka. Lalu kita akan membantu di sisi praktek kerja lapangan melalui mitra-mitra kami. Jadi anak-anak akan dibantu untuk proses magang, dan pastinya untuk anak-anak yang bertalenta dan berhasil menyelesaikan program dengan baik, dengan nilai yang terbaik, akan mendapatkan kesempatan penyaluran kerja di-hire langsung oleh industri, dan juga kesempatan untuk kita bawa beasiswa. Nah, untuk perjalanan kami sebenarnya tidak sebentar, Bapak dan Ibu. Kami telah hadir di Indonesia dari tahun 2020 dan kami sudah merambah di berbagai provinsi di Indonesia serta bekerjasama dengan berbagai macam pihak untuk menjalankan program tersebut. Sudah kurang lebih terdapat 5.000 siswa yang bergabung dengan program Learning X. Saat ini kami berfokus di daerah Sumatera dan Jawa, di mana tahun depan kami akan mulai merambah ke daerah-daerah timur seperti Kalimantan, Sulawesi, dan Bali. Baik, Bapak Ibu, mari kita tonton sejenak sedikit perjalanan Learning X yang sudah kami jalankan selama ini, yang sudah berjalan untuk kami tawarkan program Learning X. Mari kita saksikan bersama-sama.
beasiswa dan juga memberikan job linking adalah target kami dalam perjalanan program LearningX sehingga menjadikan siswa memiliki nilai yang tinggi dan siap untuk bekerja. Perjalanan LearningX berawal dari online bootcamp 2021 yang diikuti lebih dari 800 siswa-siswi SMK dan juga mahasiswa seluruh Indonesia. Selanjutnya, LearningX memberikan beasiswa kepada siswa-siswi terbaik sebagai brand ambassador LearningX. Pada akhir tahun 2021, LearningX mengadakan pelatihan guru dan telah diikuti lebih dari 3.000 guru. Lebih dari 87% SMK yang mengetahui program kita telah bergabung dengan program kita. Baik, Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama-sama kurang lebih perjalanan singkat kami dari tahun 2020 sampai saat ini. Baik, Bapak dan Ibu, berikut adalah mitra industri kami yang telah bekerja sama secara langsung bersama kami, telah bergabung juga untuk membantu kami di sisi magang maupun kesempatan untuk job linking. Ada industri-industri digital yang termasuk mereka juga bekerja sama. Sebenarnya mereka adalah sebuah perusahaan untuk hiring juga. Jadi mereka menyalurkan talenta-talenta digital kembali ke startup atau perusahaan yang membutuhkan seperti Tokopedia, seperti Traveloka, dan masih banyak lagi. Lalu tidak luput juga kami ucapkan terima kasih, pastinya kami juga tidak bisa melakukan ini semua selama ini tanpa bantuan secara langsung melalui program pemerintah dan pemerintah secara langsung dari provinsi maupun pemerintah melalui kementerian seperti Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek melalui Bapak Wikan Sakarinto juga, lalu Balai Besar BBPP MPV serta Perguruan Tinggi Vokasi, yang mana kita sudah bekerjasama dengan PCR atau Politeknik Caltech Riau yang kami hire secara langsung, bahkan mahasiswanya yang belum lulus untuk menjadi mentor-mentor kami untuk mengajarkan adik-adik di SMK. Nah, berikut Bapak Ibu, kita juga tidak pernah lelah untuk menawarkan, memasarkan, mempublikasikan manfaat-manfaat LearningX untuk anak-anak SMK, siswa-siswi bangsa Indonesia. Banyak sekali event-event yang sudah kami gelar tanpa dipungut biaya sedikit pun, yang mengundang banyak pihak-pihak sekolah, pihak-pihak langsung orang tua di berbagai tempat di Indonesia. Salah satunya kemarin kita melakukan event di CGV langsung dengan Bapak Wikan Sakarinto dari Ditjen Pendidikan Vokasi Kemendikbudristek. Lalu apa sih program kami? Program kami sendiri adalah sebuah program yang terdiri dari 4 semester, yang dibagi per semester kurang lebih sekitar 5-6 bulan, dan masing-masing semester terdiri dari 20 sesi yang kita sudah siapkan sesuai dengan proses pembelajaran anak. Nah, di semester pertama anak akan diajarkan dasar-dasar fundamental mengenai teori programming dan juga belajar platform langsung ya, untuk belajar pattern, belajar statement condition, dan banyak dasar-dasar pemrograman sebelum mereka merambah ke sesuatu yang lebih sulit seperti belajar langsung bahasa pemrograman. Nah, kami paham bahwa anak-anak di kelas 10 baru saja selesai belajar SMP, lalu dia pastinya belum memiliki peminatan maupun dasar-dasar pemrograman sama sekali. Makanya di semester pertama, maka dari itu kami menyiapkan dasar-dasar fundamental yang kami telah siapkan secara menarik dan interaktif agar anak-anak bisa belajar dan timbul motivasi untuk menjadi digital talent. Nah, di semester 2 kita fokus langsung ke materi-materinya yang langsung kompleks ya, bahasa pemrograman. Ada 2 bahasa pemrograman, yaitu JavaScript dan Python. Serta di semester 3 kita akan ajarkan untuk membuat langsung project individual setelah mereka membuat banyak-banyak project dari sebelumnya di semester 1 dan 2. Dan di semester keempat kami akan arahkan mereka untuk membuat program secara
proyek secara berkelompok. Kenapa? Karena pada dasarnya, pada realitanya, industri-industri memiliki digital talenta ini akan digabungkan ke dalam satu kelompok karena akan di industri secara langsung mereka tidak bekerja sendiri, yaitu ada role-nya atau ada posisi-posisi tertentu yang akan mereka isi, tapi keseluruhan proses programming sendiri mereka harus pahami sebelum bahkan bisa menjadi salah satu tim di perusahaan nanti. Ada 2 program yang kami tawarkan untuk Bapak Ibu dan siswa-siswi SMK, terutama untuk SMK Negeri 1 Batam. Yang pertama adalah kelas reguler, yang mana kelas reguler ini yang seperti saya sebutkan adalah program 2 tahun, yang mana terdiri dan terbagi menjadi masing-masing per semester. Lalu program ini kita sajikan dan kita siapkan untuk anak-anak kelas 10 agar nanti di kelas di dalam program 2 tahun ini di kelas 11 mereka sudah siap menerima magang dan juga mungkin bahkan sudah bisa mencoba untuk beberapa kali tes di beberapa perusahaan-perusahaan yang sudah bekerjasama maupun bahkan yang di luar perusahaan yang belum bekerjasama dengan kami. Pembelajaran ini dapat diikuti oleh siswa tanpa pengalaman pemrogram sama sekali. Jadi dari nol tanpa pengalaman programming sama sekali bisa mengikuti program ini dari awal. Lalu fase pembelajaran ini normal mengikuti kemampuan masing-masing siswa serta kita bungkus dengan program yang interaktif dan menarik. Lalu bagaimana dengan anak kelas 11 dan 12? Jangan khawatir Bapak Ibu, untuk program untuk anak kelas 11 dan 12, khususnya untuk anak RPL dan TKJ, kami menyiapkan kelas intensif talenta digital yang terdiri dari 2 semester atau program 1 tahun. Nah, kenapa kami fokuskan untuk kelas 11-12 yang RPL TKJ? Sebenarnya kita tidak menutup kemungkinan untuk anak jurusan lain untuk ikut, tapi untuk kelas intensif ini dibutuhkan anak-anak dengan pengalaman pemrograman dasar setidaknya. Dan di kelas 11, anak RPL dan anak-anak TKJ sudah memiliki dasar bahasa pemrograman terlebih dahulu. Tapi jika Bapak dan Ibu memiliki anak yang di luar jurusan tapi mempunyai peminatan web development, sudah pernah belajar coding sebelumnya, atau suka banget dengan pelajaran komputer, tidak menutup kemungkinan untuk mengikuti program yang sama. Di program ini, program akan lebih padat dan lebih intensif, fokus pada inti kurikulum. Fase pembelajaran yang ditawar pun sangat cepat agar anak bisa mengerti keseluruhan pemrograman yang kompleks, tapi akan segera untuk mengerjakan proyek-proyek yang akan nanti dilihat oleh industri secara langsung. Baik Bapak dan Ibu, berikut kita lihat testimoni dari sekolah-sekolah yang telah bekerja sama dengan kami. Nama saya Sunarno. Menurut saya aplikasi ini sangat mudah dan tidak rumit. Untuk aplikasinya bisa dijalankan dengan Enjoy melalui LMS dan ada dukungan untuk help center melalui sistem chat dan grup WA. Sistem ini gampang. Assalamualaikum, nama saya Mia. Saya berasal dari SMK NU Marif Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti coding. Akan tapi adanya kelas ini, saya mengerti coding. Materinya menyenangkan dan dapat mudah dimengerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Naja dari SMK NU Ma'arif Kudus. Sebelumnya saya tidak mengerti apa itu coding. Setelah saya mengikuti kelas Learning X, saya mulai menguasai beberapa bahasa coding. Materinya sangat mudah dipahami dan menyenangkan. Harapan saya bisa membuat berbagai aplikasi, website, dan lain sebagainya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sufid Milyana, fasilitator dari SMK Muhammadiyah Sadokata Tegal. Background saya mengajar seni, tapi saya bisa mengajar coding. Tentunya ini berkat dari aplikasi Learning X. Dengan adanya Learning X, siswa kami termotivasi dalam belajar coding. Harapan besar saya, tidak hanya 10 siswa yang mendapatkan beasiswa dari LG Internasional, namun bisa lebih untuk meningkatkan motivasi belajar kami, siswa kami, belajar coding lebih terbantukan. Terima kasih Learning X. Halo, perkenalkan nama saya Rifki Ahmad Fajirin
saya dari SMK Muhammadiyah 1 Kota Tegal. Menurut saya, pembelajaran coding learning X ini sangat seru sekali dan sangat menyenangkan. Saya mendapat banyak ilmu tentang pemrograman dan coding yang lainnya. Seperti contoh, saya bisa membuat pemrograman kalkulator dan masih banyak yang lainnya. Baik, Bapak dan Ibu, telah kita saksikan bersama-sama baru saja testimoni dari sekolah-sekolah yang sudah bergabung dengan kami dan anak-anak yang sudah menjalankan program Learning X melalui program LMS di sekolah. Baik, sebelum saya melanjutkan sedikit tentang program kami, saya ingin memberitahu untuk Bapak dan Ibu, di bawah terdapat kolom Q&A, di mana Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan program kami ataupun yang lainnya melalui kolom Q&A yang ada di sebelah chat di layar Zoom Bapak dan Ibu. Silakan bertanya secara langsung, tim kami akan bisa menjawab dengan langsung, atau nanti pun saya bisa bacakan beberapa pertanyaan yang mungkin banyak ditanyakan oleh Bapak dan Ibu. Sekali lagi saya mengingatkan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan boleh langsung menyampaikan melalui kolom Q&A yang terdapat di layar Zoom Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, seperti yang kita lihat sebelumnya, di program Learning X kami memiliki kurang lebih proses pembelajaran program Learning X. Jadi Learning X itu adalah sebuah program berbentuk LMS atau Learning Management System, di mana anak-anak tinggal mengakses browser di laptop atau di komputer, lalu membuka Google Chrome ataupun Mozilla Firefox ya, browser, lalu tinggal masuk ke dalam website kami dan mereka sudah bisa mengakses video-video pembelajaran untuk belajar bahasa pemrograman. Nah, untuk itu anak-anak akan disuguhkan berbagai macam proses pembelajaran, mulai dari video, mulai dari assignment, kita akan kasih tugas secara langsung, lalu kita akan kasih quiz, lalu akan ada penilaian, dan mereka harus mengupload, membuat project dan harus upload agar mentor-mentor bisa menilai nanti dan memberikan scoring seberapa baik project yang telah mereka buat. Lalu jika anak tidak mengerti, kita sudah menyediakan melalui sistem sebuah program forum discussion. Jadi anak-anak bisa menanyakan secara langsung 24 jam kapanpun mereka ingin bertanyakan melalui sistem LMS kami. Mereka tinggal tanya, nanti akan ada mentor-mentor yang akan membantu secara langsung kesulitan apapun yang mereka hadapi di dalam kelas. Lalu untuk tambahannya, kita menyediakan sesi live session. Live session ini adalah kelas konsultasi di mana akan diatur jadwalnya dengan masing-masing sekolah. Nanti akan ada penjadwalan secara langsung dengan SMK Negeri 1 Batam misalkan. Untuk anak-anak bisa Zoom online meeting dengan mentor secara langsung dan bisa bertanya dan bisa review segala macam pelajaran yang telah mereka pelajari sebelumnya. Baik, Bapak dan Ibu, output dari kelas Talenta Digital ini kita yang pertama adalah project portfolio. Seperti yang saya sebutkan di awal, project ini adalah suatu hal yang sangat-sangat penting sebagai digital talent. Kenapa? Karena seperti saya yang bilang, bahkan belum lulus SMK pun perusahaan tidak membutuhkan ijazah maupun nilai, tapi mereka membutuhkan project-project yang sesuai dengan ekspektasinya mereka. Seperti contoh, misalkan ada anak yang membuat banyak project yang baik, yang bagus, project aplikasi, project melalui website, pembuatan website marketing misalkan. Lalu jika ada perusahaan yang membutuhkan dan melihat, oh anak ini mempunyai potensi untuk dipupuk dan di-hire agar bisa menyumbang kemampuannya di perusahaan kami, saat itu juga anak bisa di-hire oleh perusahaan secara langsung. Jadi mereka tidak menilai ijazah maupun nilai, tapi menilai langsung melalui project-project, apalagi project yang sesuai dengan arah dari proyeksi perusahaan. Itu pastinya akan sangat-sangat berharga di mata perusahaan digital. Lalu selain project portfolio, jadi intinya project-project anak akan kita kumpulkan di LMS kami atau di sistem kami, dan industri mitra-mitra partner kami maupun di luar partner kami akan melihat project secara langsung dan menilai serta memberikan inputnya. Lalu perekrutan dapat terjadi juga dengan proses tersebut.
Lalu selain itu kita memiliki sertifikat prakerin setelah anak selesai magang dan juga sertifikat kompetensi jika anak sudah menyelesaikan seluruh rangkaian pembelajaran. Total sertifikat yang kami bagikan adalah 6 sertifikat, yaitu 1 sertifikat prakerin serta 5 sertifikat kompetensi yang akan mereka dapatkan seiring mereka menyelesaikan semester-semester yang kami telah sediakan. Nah, benefit lainnya untuk para lulusan adalah pastinya seperti saya sebutkan sebelumnya, kesempatan untuk bekerja, kesempatan untuk mendapatkan beasiswa, serta kesempatan untuk dikembangkan skill-nya. Kita akan membawa anak-anak tersebut untuk mengikuti bootcamp melalui perusahaan-perusahaan mitra kami. Tapi untuk kesempatan-kesempatan ini adalah untuk anak-anak yang terbaik, yang telah selesai menyelesaikan assessment test, jadi tidak hanya lulus, tapi menyelesaikan tes yang akan kami berikan nanti, dengan performa yang memenuhi kriteria yang terbaik, dan kami akan memberikan kesempatan yang terbaik juga untuk talenta-talenta digital yang sangat kompeten. Baik, Bapak dan Ibu, kita sudah hampir di penghujung sosialisasi. Seperti yang kita tahu, statistik menunjukkan keluarga Indonesia sangat tinggi pengeluarannya dan sangat tinggi keputusannya untuk sesuatu yang masih berbentuk entertainment tidak esensial maupun sesuatu yang tersier atau mewah. Jadi seperti yang kita tahu, keluarga-keluarga di Indonesia masih lebih mudah untuk menghabiskan uangnya untuk sesuatu yang bersifat sementara, tidak urgent, tidak penting, seperti barang-barang mewah, seperti mobil, seperti motor yang mewah misalkan, lalu hal-hal yang bersifat entertainment seperti menonton Netflix maupun YouTube, menonton YouTube dan lain-lain. Lalu seperti yang kita tahu adalah sesuatu yang tadinya tidak esensial atau tidak penting menjadi esensial adalah internet. Seperti yang kita tahu, produk internet sendiri menjadi sesuatu yang tadinya tidak kita butuhkan tapi menjadi dibutuhkan sekarang untuk banyak hal seperti bekerja bahkan dan juga untuk bersekolah. Jadi internet adalah sesuatu yang tadinya tidak kita butuhkan menjadi dibutuhkan, menjadi esensial karena perkembangan zaman. Lalu Bapak dan Ibu, kami menawarkan program ini dengan sebuah harga. Kenapa? Karena program ini adalah sesuatu yang kami sudah pupuk, tapi kita tawarkan dengan harga yang sangat jauh dari apa yang seharusnya kita tawarkan. Jadi kalau untuk di kompetitor atau di luar, program di luar sebenarnya tidak ada ya. Jadi kami tidak ada kompetitor sebenarnya dari program di luar tersebut tidak ada. Tapi jika ada pun pasti akan jauh lebih mahal dari ini. Jadi kita menawarkan sebuah program dengan harga-harga yang sangat murah, sebuah investasi kecil untuk masa depan anak-anak kita semua. Tidak lebih dari harga internet bulanan yang tadi saya sebutkan, sekitar 75.000 sampai 100.000 per bulan, anak Anda sudah bisa kita mendapatkan benefit seperti project portfolio, sertifikat magang, sertifikat kompetensi, kesempatan untuk bekerja, beasiswa, dan banyak lainnya lagi. Menjadi salah satunya talenta digital yang dibutuhkan industri saat ini. Dengan harga yang sama rendahnya dengan internet bulanan. Bapak dan Ibu, kami pahami, saya paham Bapak dan Ibu juga tahu dan mengerti bahwa pastinya pendidikan adalah sesuatu yang primer dan sangat esensial bagi orang tua, bagi anak-anak kita semua demi masa depan mereka. Sudah kita pasti pahami bahwa orang tua berkewajiban untuk memberikan pendidikan terbaik untuk anak-anak. Dengan harga yang sekali lagi saya ucapkan dengan sama harga dengan sama murahnya dengan sebuah paket internet, kami mengajak Bapak dan Ibu memberikan solusi untuk pendidikan terbaik demi masa depan anak-anak kita semua. Dengan investasi yang sangat kecil ini, kita bisa bilang investasi masa depan anak-anak kita semua ditentukan nanti. Untuk harga yang kami paparkan saat ini adalah harga pada tahun 2022, artinya kemungkinan besar di tahun depan akan ada perubahan harga, kemungkinan besar akan menjadi normal seperti yang Bapak Ibu lihat di layar. Jadi kami menawarkan solusi dari awal sampai akhir, dari pendidikannya sampai dia disalurkan kerja dengan harga yang sangat murah. Jadi kami mengajak Bapak dan Ibu untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini karena kemungkinan tidak akan datang lagi di suatu tempat yang lain, dan pastinya sekolah-sekolah lain yang telah bekerja sama dengan kami pun sudah lebih dahulu memulai starting point, dan orang-orang inilah yang akan kita berkompetisi bersama-sama untuk
berjuang di era pertumbuhan ekonomi di masa depan. Mari Bapak dan Ibu, seperti yang kita tahu, orang tua kita mengajarkan bahwa ilmu adalah sesuatu warisan yang terbaik. Warisan, sebaik-baiknya warisan adalah ilmu. Makanya solusi yang kami tawarkan adalah sebuah program pendidikan agar anak bisa memiliki sebuah ilmu yang berguna, tidak hanya untuk keluarga dan dirinya sendiri, tapi juga berguna untuk masa depannya dia nanti. Mari Bapak dan Ibu kita dukung anak-anak kita menjadi the next Indonesian digital talent, dan mari sama-sama kita bantu anak-anak kita untuk menghadapi tantangan ekonomi di industri digital di masa depan. Learning X dari Korea Selatan untuk anak bangsa Indonesia. Baik Bapak dan Ibu, kita sudah sampai di penghujung Parents Orientation atau Asosiasi Orang Tua hari ini. Silahkan Bapak dan Ibu, di depan sudah ada layar di mana Bapak dan Ibu bisa klik atau bisa scan QR untuk mengikat harga yang kami tawarkan pada hari ini, maupun menanyakan lebih lanjut mengenai program dan bagaimana cara daftar, bagaimana kerjasamanya dengan sekolah, dan beberapa detail-detail lain yang Bapak atau Ibu bisa ingin tanyakan. Lalu saya juga ingatkan untuk Bapak dan Ibu, silahkan bertanya melalui kolom Q&A, agar kita bisa membantu apapun yang ketidakyakinan Bapak dan Ibu hari ini, agar kami bisa membantu menjawabnya sekarang. Bapak dan Ibu bisa langsung menanyakan, boleh mungkin lewat chat juga tidak masalah, sebenarnya lewat Q&A juga bisa. Baik, ada Bu Nelly, pertanyaannya pembayaran untuk pembelajaran. Jadi pembayarannya ini per semester ya Bapak dan Ibu, mungkin saya kembali ke slide sebelumnya. Jadi pembayaran ini per semester. Jadi untuk kelas reguler atau anak kelas 10, yang mana programnya selama 2 tahun, nanti bayarnya pun per semester. Jadi per semester saja, sekitar 499.000 per semesternya, anak sudah mendapatkan keseluruhan program kami per semesternya. Lalu anak jika sudah membayar, sekolah akan bayar melalui sekolah karena kita tidak B2C ya. Jadinya program ini akan dibayar melalui sekolah, lalu kita akan menjalankan program-program ini dengan bantuan sekolah. Mudah-mudahan sudah terjawab Ibu Nelly pertanyaannya. Jadi pembayarannya untuk pembelajarannya. Dan di pembelajaran ini sudah dengan bimbingannya nanti untuk live session. Sudah merangkum semuanya. Boleh Bapak dan Ibu, kami masih menunggu, silakan bertanya. Kami akan siap Baik, mungkin untuk tim Learning X ada Bapak Muhasim dan Wanti Gultom, mungkin boleh, kalau jika ingin bertanya langsung juga boleh ya Bapak dan Ibu, mungkin tinggal raise hand, kita akan bantu sambungkan untuk menjadi panelis. Boleh tim Learning X mohon dibantu. Izin bertanya Pak, SMK 1. Baik Bapak Yerliansah, silakan Ya, Bapak. okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang. Waalaikumsalam Bapak. Saya Yerliansah Agustian dari SMK 1 Batam sebagai wakil humas dan juga guru TKJ sebenarnya. Jadi sedikit bertanya Pak tentang program Learning X. Untuk baik Bapak. Tadi kan mentornya dari Learning X semua. Apakah ada seperti tadi saya lihat di video kan ada fasilitator sekolah.
Apakah Betul. fasilitator sekolah itu ada dan dilatih oleh program ini juga? Apakah ada biaya tambahan dan lain sebagainya? Kalau saya kan bertanya tentang menuju ke arah guru dan sekolahnya. Guru, baik Bapak. Kalau untuk program Learning X sendiri, bagi saya sangat sejalan dengan perkembangan IT sekarang ya. Kalau kita di Batam ini kita punya Nongsa Digital Park itu konsepnya hampir sama dengan Learning X-nya, mengambil proyek yang di luar dikerjakan oleh orang Indonesia secara online. Yang di situ salah satu yang dibutuhkan adalah kemampuan dalam programmer yang lebih banyak diterima. Jadi untuk program ini sebenarnya sangat sejalan dengan tentang perkembangan IT dan perkembangan pekerjaan IT ke depannya. Itu yang saya sampaikan. Untuk pertanyaan mohon dijawab ya Pak. Baik Bapak Yerliansa, terima kasih Pak supportnya ya Pak. Sudah sejalan ya kurang lebih ya materi yang kita paparkan dan kebutuhannya bahkan di Batam juga secara langsung ya Bapak ya. Dan pastinya juga saya mungkin sedikit tambahkan untuk talenta digital sebenarnya sebuah pekerjaan yang bahkan tidak tertutup oleh jarak ya Pak ya. Jadi talenta digital pun bisa bekerja dan menjadi direkrut langsung oleh perusahaan asing secara langsung karena sebenarnya mereka bisa kerja bahkan melalui rumah saja. Itu adalah salah satu kelebihan menjadi talenta digital. Baik, untuk pertanyaan Pak Yuliansa, untuk fasilitator kami mengarahkan sekolah untuk bekerjasama dengan kepala sekolah ya pastinya nanti atau decision maker dari sekolah, kita akan membutuhkan satu PIC fasilitator Bapak yang kami akan ajarkan secara langsung dan pastinya ada benefit-benefit lain juga Pak Yerliansa untuk menjadi PIC ini. Namun kami memilih satu PIC saja Pak Yerliansa yang mungkin nanti bisa didiskusikan secara langsung dengan tim kami nanti dengan pihak sekolah ya Pak Yerliansa. Jadi sebenarnya detailnya nanti bisa disampaikan secara langsung ke tim kami. Oke, baik. Baik, terima kasih Pak Yerliansa pertanyaannya. Mungkin ada dari orang tua murid. Silakan jika ada pertanyaan. Boleh raise hand kalau mau langsung bicara. Kalau memang agak malu untuk berbicara juga tidak apa-apa, bisa lewat chat ataupun Q&A. Untuk pendaftaran pastinya kita melalui sekolah, namun seperti yang kita show di sini, Bapak dan Ibu bisa scan QR atau klik link di depan, ataupun menghubungi tim kami di bawah, ada Mbak Masin dan Mbak Putri yang akan membantu Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan-pertanyaan apapun mengenai program Learning X dan kerjasamanya dengan sekolah, mengenai pembayaran, mengenai sistem pembelajaran, apa saja yang harus siapkan, bisa dengan scan QR, nanti kita akan membantu Bapak dan Ibu menjawab pertanyaan dan membantu untuk kejelasan program tersebut. Atau bisa bertanya langsung juga saat ini sekarang. Kembali saya ingatkan Bapak dan Ibu untuk langsung scan QR yang kami paparkan di layar agar terregis dalam sistem kami dan kami Bapak dan Ibu bisa menghubungi secara langsung untuk menanyakan pertanyaan. Ya, nah untuk waktu pembelajaran Bapak dan Ibu, kami bekerja sama dengan sekolah nanti untuk menyiapkan sebuah tempat ataupun di rumah sebenarnya memungkinkan. Jadi sistemnya Learning X sendiri programnya adalah anak-anak akan belajar mandiri. Jadi anak akan dipaparkan oleh sistem, dia akan ada video yang harus dia tonton, yang harus dia mengerti, dia harus bikin catatan, lalu ada assignment, ada tugasnya, ada kuisnya, dan ada project yang harus mereka buat. Nah, untuk pembelajarannya sebenarnya dalam waktu 1 minggu kita akan ada materi yang akan terupload setiap per minggu. Yang mana untuk rata-rata anak-anak SMK bisa menyelesaikan pembelajaran ini selama kurang lebih 4-5 jam. Jadi anak membutuhkan waktu 4-5 jam untuk mengerjakan ini bisa di rumah ataupun di sekolah. Tapi kita bekerjasama dengan sekolah, nanti akan ada tempat mungkin di lab sekolah jika Bapak dan Ibu tidak memiliki alat-alat yang mendukung atau internet yang mendukung di rumah. Jadi intinya program ini bahkan bisa diakses dari berbagai macam tempat sesuai dengan kenyamanan anak dan penilaianmu secara otomatis. Tapi materinya akan berjalan, kan kita ada rentang per semester ya Bapak dan Ibu, 6 bulan atau 20 sesi. Nah di dalam 20 sesi ini akan terupdate setiap seminggu sekali.
Tapi belajarnya akan dalam waktu seminggu itu, karena tidak dipungkiri kalau pembelajaran programmingnya tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Jadi butuh waktu untuk anak memproses pembelajaran. Ya, sedikit Pak nambahin masalah waktu pembelajaran. Ya, mungkin nanti kami juga sediakan jamnya yang untuk pembelajaran Learning X dan disediakan juga ruangan yang akan digunakan untuk program Learning X. Mungkin kalau dibutuhkan waktu 4 jam, misalnya 2 jam kita sediakan di sekolah, 2 jam mereka mandiri, seperti itu mungkin teknisnya Pak. Betul. Ya. Betul Pak Yelasa, betul sekali. Jadi jangan khawatir Bapak dan Ibu, kita dari Learning X dan ke sekolah akan mencoba memfasilitasi ya Pak Yelasa, yang membantu mencarikan solusi kurang lebih untuk pembelajaran anak siswa. Kembali saya ingatkan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan silakan untuk menanyakan langsung atau bisa scan QR di layar untuk registrasi agar kami mempunyai data dan kami bisa dan Bapak Ibu bisa menanyakan langsung melalui nomor Mbak Masin atau Mbak Putri di bawah untuk pertanyaan mengenai program Learning X. Silakan Bapak dan Ibu, jika ada pertanyaan apapun bisa disampaikan saat ini atau nanti juga boleh disampaikan secara langsung. Oke. Oke, untuk Pak Muhasin atau Ibu Suci, Wanti Gultom, sebenarnya kita sudah allow to talk ya. Bapak dan Ibu, jika mau bertanya tinggal open mic saja, nanti kita bisa langsung bertanya, silahkan. Ibu Suci, Pak Muhasin, Ibu Wanti Gultom, silahkan jika ingin bertanya secara langsung, karena kita sudah allow to talk. Yes. Bu Elis juga silahkan. Tinggal klik mute-nya saja, di-unmute, lalu silahkan bertanya secara langsung. Baik, Pak Firmansyah, mungkin tim Learning X ada Pak Firmansyah juga ingin bertanya. Baik, Pak Tarmizi, pertanyaannya. Ya, boleh Pak, silakan, boleh. Enggak, ini saya mau komen tadi mau join, tapi kok saya isi ikut atau tidak, saya isi iya, kok ngisi alasan kalau nggak ikut tidak ya, kolomnya harus diisi. Itu mungkin ada yang... Oh, gitu Pak. Boleh mungkin diisi strip aja Pak, jadi biar bisa ke strip. Boleh Pak, silakan. Ya. Terima kasih Pak Firmansyah, terima kasih Bapak. Baik, Pak Tarmizi juga bertanya, sistem belajarnya tidak mengganggu belajar sekolah. Nah, seperti itu Pak Tarmizi, tadi seperti yang saya jelaskan bahwa pembelajarannya bersifat asinkron. Jadinya anak tinggal mengakses browser, lalu nanti sekolah juga membantu untuk schedule untuk memakai lab sekolah setelah sekolah biasanya, ataupun di rumah jika anak Pak Tarmizi punya laptop dan internet yang memadai di rumah, bisa lanjut untuk belajar programnya pun di rumah saja juga bisa. Jadi kita mendorong untuk belajar anak belajar mandiri. Nah, sebenarnya aku mungkin menjelaskan sedikit kenapa pembelajaran mandiri, karena di Korea Selatan ada sebuah hal yang umum untuk belajar secara sendiri atau mandiri. Kenapa? Karena seperti yang kita tahu, Bapak dan Ibu pastinya memiliki kesulitan untuk memotivasi anak untuk belajar. Nah, selama ini yang kita tahu, anak adalah prosesnya belajar itu adalah di sekolah. Nah, maka dari itu, sistem pembelajaran mandiri ini adalah suatu dobrakan pendidikan di mana membuat anak berpikir dan membiasakan anak untuk mencari tahu dan bisa mengakses pembelajaran dari manapun. Dengan hal ini, anak jadi terbiasa. Seperti yang kita tahu ya Pak, orang biasa bisa karena biasa. Nah, ini adalah sesuatu teknik pendidikan yang kami coba implementasikan di Indonesia agar anak terbiasa untuk mencari ilmunya sendiri. Mencari lewat
misalkan lewat program ini, bisa nanti lewat dari program lain, coba cari tahu di Google, coba cari tahu di YouTube. Itulah hal-hal pendidikan yang coba kami biasakan untuk anak-anak yang mengikuti program kami. Nah, untuk spek minimal komputer yang digunakan mungkin tidak begitu demanding ya Bapak dan Ibu sebenarnya. Yang penting cukup untuk menjalankan browser, mungkin kurang lebih ya minimal i3 atau RAM sekitar 4 GB ya Bu. Kurang lebih laptop untuk belajar yang normal saja itu sudah cukup Pak, Bapak Ibu. Yang penting mungkin sedikit lebih demandingnya di sisi internet. Bapak Ibu. Jadi butuh internet untuk mengakses. Karena kan lewat browser jadi butuh internet untuk mengaksesnya. Baik, Bu Nani, Bu Sumianti, silakan Ibu jika ingin bertanya tinggal open mic saja. Boleh, silakan. Ya, baik, Bu Nani. Yang saya mau tanyakan, selamat siang Pak. Saya mau tanya. Selamat siang Ibu. Saya baru join nih karena saya agak telat tadi ada urusan. Ya Bu, baik. Ini materinya tentang apa ya Pak? Ya, materinya tentang pembelajaran web development Ibu. Jadi kami menawarkan program web development di mana program ini adalah program 2 tahun jika anak Ibu dari kelas 10 SMK ya Bu ya, baru masuk kelas 1 ya. Adalah sebuah program di mana kami mengajarkan sebuah kurikulum web atau pembuatan pemrograman Bu. Jadi anak nanti bisa bikin website mereka sendiri melalui proyek-proyek. Lalu kita udah kedengeran Bu, sorry. Mungkin itu. Udah oke. Ya. Oke ya, begitu Bu. Jadi kita akan mengajarkan anak untuk bisa bikin website secara project. Gitu Bu ya. Secara singkatnya begitu Bu ya. Jadi kita ajarkan anak untuk menjadi junior web development full stack. Nah, artinya setelah lulus anak bisa bikin website dan pembuatan website ini adalah sesuatu yang dibutuhkan oleh industri saat ini Bu Nani. Lalu nggak hanya itu, kita juga akan membantu anak untuk proses magang dan juga kesempatan untuk job linking atau penyaluran kerja jika anak-anak yang lulus ini telah selesai mengikuti tahap tes dari kami sesuai dengan standar industri. Kurang lebih seperti itu, Bu Nani. Maaf, saya boleh lanjut tanya sedikit? Boleh, silakan Bu Nani. Ini kan kita selama 2 tahun, anak saya sekarang naik kelas 2 posisinya. Berarti selama 2 tahun ini per semesternya sekitar 500-an ya? Betul Bu. Oh, berarti anak Ibu sekarang kelas 11 Bu ya? Kelas 2 ya Bu? Kelas 11. Ya, kelas 11. Kelas 11, betul. Nah, kalau untuk kelas 11, jurusan apa Bu kalau boleh tahu? TKJ. Nah, untuk TKJ kan sudah belajar dasar pemrograman ya Bu. Nah, untuk anak TKJ sebenarnya dia bisa ikut program yang intensif Bu yang ini. Programnya hanya 1 tahun jadinya. Karena sudah punya program dasar. Jadi hanya perlu 2 semester saja anak sudah cukup Bu. Karena dia sudah punya dasar pemrograman itu sendiri. Jadi bisa ikut yang program 1 tahun Bu Nani. Oh gitu. Betul, jadinya hanya 2 semester. Oh, 2 semester aja. Yang saya mau tanyakan kembali, ini kan 1 tahun untuk jurusan TKJ ya tadi. Setelah 1 tahun, setiap pertemuan ini kan per semester ya? Per minggu, betul Bu. Iya, betul. Kalau pelajaran sendiri kan sebenarnya programnya selama per mingguan Bu ya. Oh, per minggu. Per minggu ini betul, jadi seminggu ini ada. Gimana Bu? Sorry, maaf. Per minggunya berapa kali pertemuan? Nah, kalau untuk pertemuan, karena kita kan sifatnya asinkron, Bu ya. Jadi, anak Ibu bisa dapat program pembelajaran yang bisa dia tonton kapanpun dia mau, Bu. Sebenarnya nanti ada tugas, ada kuis, ada project yang harus dia kerjakan. Nah, tapi nanti akan ada sesi live session. Nah, live session ini sebenarnya pertemuan bukan ngajarin, Bu, tapi konsultasi kalau dia ada masalah, misalkan programnya nggak jalan. Jadi, dia bisa nanya mentor secara langsung. Nah, untuk sesi live session-nya ini seminggu sekali, Bu. Tapi kalau pembelajarannya pun ya berjalannya juga update-nya seminggu sekali. Jadi minggu pertama misalkan belajar
bikin HTML Bu, belajar HTML. Jadi minggu itu pembahasannya tentang HTML. Tapi dia bisa belajar di rumah, bisa belajar di laptop sendiri, bisa di sekolah juga. Jadi kapanpun dia ada waktu dia bisa belajar. Lalu dia harus dalam minggu itu dia harus menyelesaikan tugas serta mengupload project. Oh gitu ya. Setelah nanti ini setahun, apa yang akan kami dapat? Apakah dapat sebuah sertifikasi atau lisensi atau gimana? Betul Bu, sebentar untuk itu. Nah outputnya kan ada 3 Bu ya. Jadi kita memiliki sebuah sistem di mana kita akan mengumpulkan portofolio proyek-proyek anak, yang mana nanti proyek-proyek ini kita bisa dilihat langsung oleh mitra-mitra industri kami Bu. Nah setelah itu kan ada proses pencarian bakat Bu ya, kurang lebih ya Bu, untuk di-hire lah secara langsung. Jika proyeknya sesuai, mereka pasti akan menghubungi dan kita pun akan tetap memasarkan Bu kurang lebih proyek anak ini agar perusahaan tertarik. Lalu untuk sertifikatnya anak akan mendapatkan masing-masing sertifikat setelah selesai. Nah, kalau untuk kelas intensif kan hanya ada 2 semester Bu ya. Jadi per semesternya dia akan mendapat 1 sertifikat. Lalu setelah selesai dua-duanya dia akan dapat 1 sertifikat lagi, yaitu sertifikat kompetensi. Jadi total untuk kompetensinya saja dia dapat 3 sertifikat, Ibu. Nah, untuk magangnya dia dapat 1 lagi. Jadi untuk kelas intensif dia dapat 4 sertifikat. Kurang lebih seperti itu, Bu Neni. Ini seandainya dia untuk ini next time-nya untuk Betul, apa seandainya perusahaan menginput dia, ini perusahaannya ya pasti daerah mana ya? Nah, kalau perusahaannya sebenarnya gini Bu, perusahaannya pun nanti prosesnya adalah kita punya partner-partner Bu, misalkan Bu. Kebanyakan sih saat ini hanya di daerah Jakarta Bu, daerah Jakarta misalkan Bu. Nah, cuman kan kita mengembangkan, jadi kita kan LX internasional Bu, kita LG sebenarnya Bu, dari LG. Yang mana sebenarnya kita sudah networking untuk kerjasama perusahaan-perusahaan di Indonesia itu sudah banyak sekali sebenarnya, termasuk di Batam gitu ya. Sebenarnya kita juga ada pembangkit tenaga listrik juga di Batam, di daerah Sumatera sebenarnya kita juga punya, dan kita punya partner-partner bisnis yang lain. Nah, kita terus-menerus bekerja sama juga dengan politeknik setempat, kayak Politeknik Batam juga termasuk. Nah, dengan ini anak-anak akan mendapatkan opsi-opsi Bu, dan kita akan menawarkan, dan juga anak juga bisa mencari sendiri, dan kita bisa bantu juga Bu untuk misalkan kita mungkin ada training nanti tentang bagaimana cara interview, misalkan nanti kurang lebih seperti itu Bu Nani. Jadi kembali sebenarnya kita menyalurnya perusahaan-perusahaan ini kita sudah ada partnernya, cuman mereka pasti akan harus memilih talenta seperti apa yang mereka inginkan, kurang lebih seperti itu Bu Nani. Untuk betul, sertifikasi Bu. Bedanya ini, kan jadi anak gimana Bu? Sorry. Untuk sertifikasi yang mereka dapat, seandainya Betul. mereka deal dapat sertifikasi itu, ini nilai jualnya kemana nilai jualnya? Hanya untuk di Indonesia atau untuk keluar saja? Betul. Nah, kalau untuk saat ini sih kita di Indonesia Bu untuk saat ini. Tidak menutup kemungkinan karena sudah ikut program kami akan ada kemungkinan untuk sertifikat-sertifikat lainnya yang mungkin nanti di masa depan bisa berguna untuk keluar. Tapi sebenarnya yang menjadi titik berat di sini adalah seperti yang saya jelaskan, mungkin karena Bu Nani tadi mungkin terlambat datang, saya menjelaskan tentang proyek portofolio Ibu. Nah, jadi di semester 3 dan 4 kita akan fokuskan anak untuk bikin sebuah proyek yang baik, sebuah proyek yang sesuai standar industri yang dibutuhkan oleh standar industri juga. Nah, proyek-proyek ini adalah sebuah nilai, Bu. Jadi industri digital ini sebenarnya tidak memerlukan banyak ijazah maupun nilai. Tidak begitu mementingkan itu, walaupun mereka akan pasti menanyakan juga Bu ya, tapi mereka akan membutuhkan menilainya melalui proyek-proyek yang mereka buat. Contoh, misalkan anak membuat proyek sebuah proyek bikin kalkulator misalnya. Nah, kan dari kalkulator kan dia misalkan bisa bikin untuk hitung sebuah program akuntansi misalkan Bu Nani. Nah, proyek itu kan kadang proyek itu akan dibawa oleh industri yang misalkan mereka mau bergerak di bidang financing misalkan. Nah, itu pasti dia akan tertarik untuk bekerjasama dengan talenta digital yang punya proyek-proyek yang mengarah ke sana Bu Nani. Jadi proyeknya lah yang akan jadi nilai jual anak-anak nanti. Dan kita sudah punya basis proyek-proyek yang dari Korea Selatan Bu ya, pasti proyek-proyek yang akan mereka buat yang sudah sesuai dengan standar industri. Demi menarik minat industri untuk merekrut anak-anak setelah menyelesaikan program ini. Kurang lebih seperti itu Bu Nani. Terima kasih ya.
Baik, Bu Nani, sama-sama. Semoga dapat menjawab ya Ibu. Semoga Ibu Nani dapat bergabung ya Bu. Terima kasih. Kembali. Baik, Bapak dan Ibu, kembali saya ingatkan untuk bisa langsung mendaftarkan diri untuk yang hari ini, karena ada kemungkinan kita ada perubahan harga nanti. Jadi silakan langsung untuk registrasi dalam untuk scan QR tersebut atau klik link di bawah, atau bisa save, misalkan masih berpikir bisa save nomor Mbak Masin dan Mbak Putri, dan silakan bertanya apapun mengenai program yang kami tawarkan pada hari ini. Baik, Bapak dan Ibu, waktu sudah menunjukkan jam 2:10. Terima kasih sekali lagi Bapak dan Ibu atas kehadirannya pada hari ini. Apakah masih ada pertanyaan? Mungkin kita tunggu sekitar 2 menit lagi. Jika tidak, mungkin kami bisa menutup acara, tapi tetap Bapak dan Ibu, kami akan stay dahulu di ruangan jika tiba-tiba ada pertanyaan dari Bapak dan Ibu. Baik, Bapak dan Ibu, kami mohon izin untuk menutup acara. Bapak Ibu, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sangat besar atas kehadiran Bapak Ibu, menandakan bahwa pedulinya Bapak dan Ibu akan pendidikan anak untuk masa depan mereka. Sekali lagi terima kasih. Kami persilakan untuk Bapak Ibu bisa scan QR langsung untuk proses registrasi, dan boleh men-save nomor tim kami di bawah, Mbak Masin dan Mbak Putri, agar bisa menanyakan detail terlebih lanjut mengenai program kami. Baik Bapak dan Ibu, Learning X dari Korea Selatan untuk anak bangsa Indonesia demi masa depan anak-anak kita menjadi sebuah digital talent. Terima kasih Bapak dan Ibu. Saya ucapkan terima kasih untuk pihak sekolah, Pak Yerliansa. Terima kasih sudah hadir Pak hari ini. Sekali lagi terima kasih. Baik Bapak, terima kasih. Nanti kita akan bertemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih Bapak dan Ibu. Terima kasih, izin live ya. Terima kasih, baik Bapak. Untuk Bapak Ibu yang masih mau bertanya, kami masih stay di dalam ruangan. Tapi jika sudah selesai, jika tidak pertanyaan, Bapak dan Ibu boleh meninggalkan ruangan. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak dan Ibu atas kehadirannya hari ini.